Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 ya. Ada pembahasan yang akan kita pelajari atau kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, cuman karena memang di sini masih dasar ya, ini lebih tepatnya apa namanya? Hanya pemulaan. Nanti untuk lebih panjangnya itu ada di kelas berikutnya, kelas berarti kelas SMP gitu ya. Nah, di sini bahwa kemerdekaan Indonesia dipersiapkan dengan perjuangan dan pemikiran yang panjang ya. Karena semuanya dulu butuh proses ya, pikirkan, rencanakan, bagaimana cara merebutnya dan seterusnya. Salah satunya adalah mempersiapkan dasar negara merdeka. Dasar negara. Dasar negara merdeka itu apa? Adalah namanya Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara, ideologi negara ya, pandangan cita-cita itu berdasarkan Pancasila. Teman-teman tahu teman-teman tahu ya undang-undang. Undang-undang itu intinya adalah dasarnya adalah dari Pancasila. Di undang-undang ada namanya tentang apa namanya? Tentang toleransi gitu ya. Artinya saling menghargai sesama ya meskipun berbeda-beda gitu ya. Menghargai perbedaan misalnya begitu. Itu berdasarkan Pancasila. Pancasila pertama tentang ketuhanan ya. Meskipun kita berbeda-beda gitu. Tapi tetap ya kita ini di Indonesia dan kita apa namanya harus saling toleransi antara perbedaan itu, perbedaan agama, perbedaan suku, budaya dan seterusnya disatukan gitu kan, gitu. Banyak tokoh pahlawan bangsa yang memberikan pendapatnya, mereka saling berbeda pendapat ya tentu, karena kan pendapat ya semua orang punya pola pikir ya, ada yang mengusulkan begini begitu dan seterusnya. Mereka sangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mereka menyepakati dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila. Pancasila ini menjadi acuan, menjadi pedoman negara. Ini kalau teman-teman yang beragama Islam ya, pedoman kehidupan menjalankan agama itu apa? Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran lah pada dasarnya. Al-Quran itu kan perintah dari Allah langsung kan gitu ya. Nah, kalau kalau di negara beda lagi, pedomannya adalah Pancasila. Jadi negara ini mengacu kepada Pancasila. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa siapapun yang ada di muka bumi Indonesia ini, siapapun yang ada di Indonesia, mereka harus beragama, meyakini akan ada Tuhan. Mereka harus bisa saling toleransi dan seterusnya. Mereka harus beribadah sesuai dengan percayaannya. Mereka dilindungi berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila pertama. Siapapun yang ada di Indonesia ini, mereka akan dilindungi. Dilindungi artinya bebas untuk beribadah, ya. Terus lagi ada bebas untuk berpendapat. Pendapat itu di Pancasila keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan. Berarti Pancasila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan. Bebas berpendapat, ya kan? Dan ada undang-undang tentang untuk mengatur itu. Dan siapapun yang ada di Indonesia, mereka berhak bebas berpendapat. Mereka bisa menyuarakan aspirasinya. Jangan hanya dikekang. Kita nggak boleh, suara kita nggak boleh keluar. Nggak bisa begitu. Indonesia ini adalah negara yang berdaulat. Negara yang memiliki cita-cita sesuai dengan Pancasila. 5 sila itu ini banyak kalau kita jabarkan. Nah, oke lah sebelum kita mempelajari sejarah perumusan Pancasila, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut di sini ya.
Di sini teman-teman tahu nggak kapan lahirnya Pancasila? Ayo. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Ketika siapa? Soekarno menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI. BPUPKI itu apa sih? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pidato tersebut ya, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kayak gitu. Contohnya gimana? Prinsip pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar toleransi beragama di Indonesia. Prinsip kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi apa? Pedoman dalam menghormati hak orang lain. Jadi kita itu sebagai manusia harus bisa memanusiakan orang lain, memanusiakan manusia. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila kedua. Kemanusiaan yang adil. Kita sebagai manusia harus adil terhadap diri kita sendiri dan kepada orang lain. Dan kita juga punya adab, punya etika. Bahkan Indonesia ini dikenal sebagai orang yang santun, orang-orang yang santun, sopan. Mau bantu aja minta maaf dulu. Mohon maaf bisa saya bantu kan gitu ya. Mau bantuin minta maaf dulu kan. Itu Indonesia. Nah, pertanyaan kedua, siapa saja nama tokoh perumus Pancasila? Siapa teman-teman? Intinya ada yang terlibat dalam perumusan Pancasila itu ada Soekarno yang sebagai presiden pertama Republik Indonesia ya menyampaikan 5 dasar negara. Lalu juga ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden membantu mengkritisi dan menyempurnakan dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan konsep dasar negara yang berisi 5 prinsip. Dan terakhir Sultan Syahrir ya, Supomo dan tokoh lainnya sih masih banyak sebenarnya ya, berperan dalam menyusun konstitusi dalam dan pembahasan dasar negara. Nanti kita ulas di bawahnya. Contohnya gimana sih? Contohnya Soekarno menekankan pentingnya persatuan dan identitas bangsa. Hatta menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Itu Pancasila itu dari pemikiran-pemikiran itu. Jadilah Pancasila. Terus apa yang kamu ketahui dari karakter para perumus Pancasila? Nah, tentunya para perumus Pancasila memiliki karakter visioner. Mereka itu berpikir maju ke depan. Kalau nggak maju ke depan, mungkin nggak akan ada Pancasila gitu ya. Dia pikirkan matang-matang ke depan gitu ya. Terus mereka itu bijaksana juga. Bijaksana itu artinya apa? Memikirkan rakyat, memikirkan semuanya, bukan hanya memikirkan diri pribadi. Dan nasionalis itu mengedepankan kepentingan negara, cinta tanah air gitu. Mereka mampu melihat kebutuhan bangsa Indonesia yang majemuk agar apa? Agar tetap bersatu, jangan sampai bubar gitu ya. Bagaimana caranya? Gitu. Dipikirkan visioner itu ke depan ya, seperti itu tadi. Karakter ini tentunya tercermin dari cara mereka menyusun prinsip-prinsip dasar negara. Soekarno itu berani berpikir besar ya, memiliki visi persatuan dan kemerdekaan. Kalau Muhammad Hatta itu rasional, tegas dia tuh, mementingkan keadilan sosial, dia mementingkan rakyat. Terus lagi kalau Muhammad Yamin kreatif dan cerdas dalam menyusun konsep dasar negara. Nah, apa namanya? Contoh dalam penerapan karakter mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Ya intinya mereka itu menjaga persatuan di lingkungan ya. Kalau kita nih sebagai pelajar itu seperti apa sih kalau kita meneladani ya, menerapkan karakter mereka ini untuk kehidupan kita ya, kita bisa menjaga persatuan di lingkungan kita, baik dari sekolah, di lingkungan rumah gitu ya, atau daerah, di kampung ya, dan atau masyarakat seperti itu. Bersikap adil terhadap teman-teman ya, keluarga, tetangga ya. Jangan sampai kita malah jadi gak adil terhadap sekeliling kita. Misalnya kita ada gotong royong, kita enggak malah ngumpet ya jangan. Ada siskamling malah ngumpet ya jangan. Jadi ketika kita udah dewasa ya. Menghargai perbedaan suku, agama dan budaya, kita harus bisa menghargai itu. Ya, perbedaan, kita harus bisa menghargai perbedaan. Kita ada namanya toleransi. Kita harus saling toleransi terhadap suku ya, sukunya beda-beda kan. Indonesia ini digabungkan beberapa daerah. Tentunya ketika daerahnya beda ya otomatis bahasanya beda, sukunya beda ya. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku
apa namanya, Manado, suku apa namanya, Batak itu apa sih, suku Minangkabau juga ya dan seterusnya, banyak lah. Dan agama, ya agama di Indonesia kan banyak, ada 5 kalau nggak salah, Islam, Kristen, Buddha, apalagi ya, Konghucu ya, dan budaya Indonesia banyak, ada gabungan berapa, ada budaya Jaipong, budaya wayang, dan seterusnya, budaya dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi cerminan bangsa kita gitu. Apa yang harus dilakukan kita? Membudayakannya itu, jangan sampai tadi, apa, karena kita nggak menghargai apa budaya kita sendiri, kita nggak, ah ngapain, apa, belajar jaipongan atau ini itu, dah nggak deh, misalnya kayak gitu. Lambat laun budaya itu akan hilang kalau kita angkuh terhadap budaya itu. Budaya itu harus tetap dilestarikan, teman-teman.